pelatih harus punya satu atap, satu policy. Sehingga program kita juga berkelanjutan, tidak sepotong-sepotong. Nah, jadi saya berharap tuh tadi bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri, terutama tadi. Ketua Umum Erick Thohir tidak habis akal. Ya, dia memberikan tantangan yang saya bilang tadi. Kalau ya silakan datang ke Indonesia. Ya, Erick memanggil, ayo ke Indonesia. Kalau cinta Indonesia ini ya, demi untuk merah putih, saya persilakan untuk ke Indonesia. Ini undangan langsung dari Ketua. Satu ya, naturalisasi itu ada dua. Ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Yang kita lakukan terhadap dua pemain yang kemarin, yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan Sejarah baru dimulai, gembong naturalisasi John Hartman resmi bergerak, dua pemain Liga Inggris masuk radar Timnas Indonesia. Era baru Tim Nasional Indonesia benar-benar dimulai. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala, John Hartman langsung menunjukkan keseriusannya dalam membangun kekuatan Garuda menuju level tertinggi sepak bola Asia. Tidak menunggu lama, pelatih berpengalaman asal Inggris itu mulai menjalankan strategi besar yang sejak lama menjadi perbincangan publik, naturalisasi pemain keturunan berkualitas tinggi. Kali ini, dua nama yang merumput di Liga Inggris mencuat ke permukaan dan langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional, yakni Joel Piroe dan Pascal Struijk. Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah naturalisasi Timnas Indonesia. Jika sebelumnya program naturalisasi berjalan bertahap dan cenderung hati-hati, di bawah komando John Hartman pendekatan tersebut berubah drastis. Naturalisasi bukan lagi sekadar tambahan kekuatan, melainkan fondasi utama dalam membangun tim yang kompetitif dan bermental juara. Hartman datang dengan visi jelas, Indonesia tidak cukup hanya berpartisipasi, tetapi harus bersaing dan menang. Nama Joel Piroe menjadi sorotan utama. Penyerang yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris itu dikenal sebagai striker modern dengan insting gol tajam, pergerakan cerdas, serta kemampuan menahan bola yang kuat. Dalam skema permainan Hartman yang mengandalkan intensitas tinggi dan transisi cepat, sosok seperti Piroe dinilai sangat ideal. Kehadirannya berpotensi menjadi solusi atas masalah klasik Timnas Indonesia, ketajaman di lini depan. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap kesulitan menemukan penyerang murni yang mampu bersaing di level Asia. Banyak peluang tercipta, namun penyelesaian akhir sering menjadi titik lemah. Joel Piroe hadir sebagai jawaban atas persoalan tersebut. Pengalamannya bermain di Liga Inggris diyakini dapat membawa standar baru dalam hal profesionalisme, disiplin, dan efektivitas di lini serang. Sementara itu, Pascal Struijk menawarkan kekuatan di sektor pertahanan. Bek tengah bertubuh tinggi besar ini dikenal sebagai pemain tangguh, kuat dalam duel udara, serta memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik. Struijk juga memiliki kelebihan dalam membangun serangan dari belakang, sebuah aspek yang menjadi kunci dalam filosofi sepak bola modern yang diusung John Hartman. Masuknya Struijk ke radar naturalisasi menandakan bahwa Hartman tidak hanya fokus pada lini serang, tetapi membangun keseimbangan tim secara menyeluruh. Pertahanan solid adalah syarat mutlak bagi tim yang ingin melangkah jauh di turnamen besar. Dengan postur dan pengalaman Struijk, Timnas Indonesia berpeluang memiliki tembok kokoh yang selama ini dirindukan. Kehadiran dua pemain Liga Inggris ini bukan sekadar soal kualitas individu, tetapi juga simbol perubahan paradigma. John Hartman membawa pendekatan yang lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Naturalisasi bukan dilakukan demi popularitas atau tekanan publik, melainkan bagian dari grand design membangun tim nasional yang berdaya saing global. Program naturalisasi versi Hartman juga dipandang sebagai upaya mempercepat transfer ilmu kepada pemain lokal. Bermain bersama pemain yang terbiasa menghadapi kompetisi keras seperti Liga Inggris akan meningkatkan mental, tempo permainan, serta standar latihan skuad Garuda. Dampak ini diharapkan tidak hanya terasa di timnas senior,
tetapi juga merembet ke kelompok usia lain. Sejarah mencatat, banyak negara Asia berhasil melompat jauh setelah berani mengambil langkah serupa. Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Timur Tengah telah membuktikan bahwa kombinasi pemain lokal dan naturalisasi berkualitas mampu menciptakan tim yang kompetitif di level internasional. Indonesia kini berada di jalur yang sama, dengan John Hertman sebagai arsitek utamanya. Langkah agresif ini juga mencerminkan kepercayaan penuh dari federasi kepada Hertman. Pelatih ini diberikan keleluasaan untuk menyusun tim sesuai visinya, termasuk dalam menentukan